Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Mahasiswa sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap diberi semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang syariah atau hukum Islam yang mencakup pengertian, kedudukan, sumber, hingga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bagaimana hukum Islam mengatur kehidupan manusia demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Syariah atau hukum Islam adalah sistem hukum yang komprehensif yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Sistem ini mengatur semua aspek kehidupan Muslim, termasuk ibadah, transaksi, dan etika. Komponen utama meliputi peran hakim, subjek, mahkum alaih, dan objek, mahkum bih. Tujuannya adalah untuk memastikan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Syariah yang berasal dari syara'a berarti sebuah metode atau jalan. Ini mencakup semua wahyu kepada Nabi Muhammad bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di spiritual. Syariah memegang posisi penting dalam Islam dengan sumber-sumbernya berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hakim dalam hukum Islam merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penetap hukum. Mahkum fihi adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan khitab asyari, bersifat tuntutan, pilihan, atau wada. Mahkum alaih adalah manusia yang perbuatannya bersinggungan dengan khitab asyari atau hukum asyari. Hakim atau al-hakim merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penetap hukum. Mahkum fihi adalah perbuatan mukallaf terkait khitab al-syari yang bersifat tuntutan, pilihan, atau wada. Hukum berasal dari al-hukmu, berarti menahan atau melarang. Mahkum alai adalah manusia yang perbuatannya terkait dengan khitab al-syari. Hukum dalam usul fikih terbagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi mencakup wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sementara hukum wadi meliputi sebab, syarat, mani, sohih, batil, azimah, dan rukhsah. Setiap bentuk memiliki peran penting dalam penetapan dan pelaksanaan hukum Islam. Syarat mahkum alai mencakup kemampuan memahami dalil dan bertindak dengan baik, ahliyah. Ahliyah terbagi menjadi ahliyatu al-wujub, ahliyatu al-ada, dan awaridu ahliyah. Awaridu ahliyah terdiri dari awaridu samawiyah, seperti gila dan tidur, serta awaridu muktasabah, seperti mabuk dan lalai, yang berada di bawah kendali manusia. Ibadah mahdah adalah bentuk ibadah yang murni, yang secara langsung menghubungkan hamba dengan Allah, ditandai dengan ketaatan terhadap bukti tertentu, mengikuti petunjuk Nabi, dan bersifat suprarasional. Sebaliknya, ibadah ghairu mahdah mengatur interaksi dengan orang lain, dipandu oleh bukti umum, rasionalitas, dan prinsip manfaat tanpa harus meniru Nabi. Ibadah ghairu mahdah melibatkan interaksi tidak hanya dengan Allah tetapi juga dengan makhluk lain, dipandu oleh prinsip umum dan rasionalitas dengan fokus pada manfaat. Sebaliknya, ibadah mahdah adalah pengabdian langsung dan eksklusif kepada Allah, mengikuti petunjuk Nabi secara ketat dan didasarkan pada bukti tertentu, menekankan ketaatan dan suprarasionalitas. Implementasi syariah dalam kehidupan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Syariah mengatur aspek kehidupan manusia, memastikan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Dengan mengikuti syariah, individu dapat mencapai kebahagiaan sejati dan harmoni dalam masyarakat, menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua makhluk. Kemaslahatan dunia terbagi menjadi 3 tingkatan: hajiyah, daruriyah, dan tahsiniyah. Hajiyah mencakup kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi menyebabkan kesulitan. Daruriyah adalah kebutuhan primer yang harus ada, seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Tahsiniyah adalah pelengkap kemewahan yang tidak mengancam kehidupan jika tidak terpenuhi. Kemaslahatan pada kehidupan akhirat mencakup masuk ke dalam surga, menikmati berbagai kenikmatan, dan dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala.
Hal ini memastikan seseorang terhindar dari siksaan, mencapai kebahagiaan abadi, dan memenuhi tujuan spiritual tertinggi dalam kehidupan setelah mati. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pengetahuan yang dibagikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.